Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Tubagus Pamungkas kembali hadir dalam program acara Kepri Cerdas, sebuah program acara yang akan menambah informasi dan wawasan khususnya bagi Anda, warga masyarakat Kota Batam dan sekitarnya, dan berbincang terkait dengan pendidikan serta dunia pendidikan. Bagaimanakah proyeksi ke depan pendidikan di Kepri pada khususnya? Telah hadir narasumber kita untuk kesempatan hari ini, Bapak Zainal Arifin, Bapak Insinyur Zainal Arifin, ST, MT, IPM dari Fakultas Teknik Unrika, Pak, sebagai Dekan Fakultas Teknik. Begitu, selamat sore Pak. Selamat sore, Pak Ya, Bagus. sehat Pak ya? Alhamdulillah Ya. sehat. Dan telah hadir juga narasumber kita berikutnya, Ibu Nur Hayati, SIMP, MIP, Wakil Dekan ya, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unrika Batam. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya, Pak Tubagus. boleh disapa pemirsa yang ada di rumah, Bu Nur Hayati? Halo pemirsa. Iya, senang sekali selama 1 jam ke depan kita akan berbincang terkait dengan bagaimana sih proyeksi pendidikan khususnya untuk Kepri ke depan seperti apa, dan kita juga bermula dari sebuah program acara Kepri Cerdas. Ini adalah sebuah program acara yang punya sebuah visi dan misi, antara lain adalah untuk meningkatkan dan juga berbagi informasi dan juga wawasan khususnya di bidang pendidikan bagi warga masyarakat Kota Batam, atau kita juga berbincang terkait dengan bagi warga masyarakat Kepri, Pak Zainal Arifin dan juga Bu Nur Hayati. Kalau dari Pak Zainal Arifin ini sebagai Dekan Fakultas Teknik, ini punya sebuah inisiasi dan juga ada pandangan seperti apa terkait dengan dunia pendidikan, proyeksinya ke depan bagi Kepri seperti apa Pak Zainal Arifin? Iya, kalau dikaitkan dengan pendidikan tadi ya, apa itu Kepri Cerdas ya? Iya. Atau istilahnya yang keren sekarang itu kan Smart Kepri gitu. Iya. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang Smart Kepri, itu kan kita berarti harus mengembangkan juga ya, kabupaten atau kota itu menjadi smart kabupaten dan smart kota itu. Iya. Nah, dalam pengembangan ke arah itu, maka yang dikembangkan itu adalah seperti smart government, kemudian smart sosial, Iya. smart ekonomi, smart environmental, smart society, kemudian juga smart living gitu ya. Jadi cerdas dari secara umum gitu ya, Iya, dari secara berbagai dimensi kita bisa Dimensi. melihat bahwa Kepri akan dibawa ke arah yang lebih smart lagi begitu. Iya, begitu, lewat kabupaten. Nah, kebetulan juga ini Fakultas Teknik sudah sebetulnya ya bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintah. Iya. Salah satunya yang sekarang lagi progres jalan gitu ya, itu dengan BWS. Dengan BWS. Balai Wilayah Sungai 4 ya, Sumatera. Iya. Itu di bawah Kementerian PUR itu ya. Jadi kami itu membuat suatu alat pemantau banjir gitu ya. Iya. Dan mengingat Batam ini begitu banyak perumahan, kemudian semat lingkungannya itu ada Iya. ya, environmental itu kurang, sehingga sering mengakibatkan kalau hujan deras ini banjir. Ya, ini Di nanti akan daerah-daerah kita tertentu. berikan informasi juga kepada warga masyarakat Kota Batam terkait dengan program yang sudah dilakukan Fakultas Teknik Iya. dengan BWS begitu ya. Iya, dengan Nanti kita akan BWS. kupas lebih lanjut lagi. Namun kita juga ingin mendapatkan informasi juga nih dari kacamata dosen dan juga wakil dekan dalam hal ini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, bagaimana nih proyeksi ke depan terkait dengan pendidikan. Kalau tadi Pak Zainal Arifin sudah menyampaikan bahwa di Fakultas Teknik juga punya sebuah program dikaitkan dengan proyeksi pendidikan ke depan seperti apa, kemudian punya langkah-langkah khusus yang nanti akan dibahas lebih lanjut Pak Zainal ya. Iya. Namun dari Visipol seperti apa nih Bu Nur Hayati? Iya, kalau kita melihat ya, dukungan untuk Kepri Cerdas Iya. ya, Unrika itu menyedia program studi yang berkualitas. Iya. Ya, jadi Unrika itu menawarkan beberapa program studi yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat ya, sesuai dengan kebutuhan lokal dan nasional. Iya. Nah, kita di Unrika itu ada 16 program studi yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat ya, yang sesuai dengan kebutuhan tadi ya. Nah, selain itu juga terkait dengan kurikulum yang relevan ya, yang sesuai dengan kebutuhan lokal khususnya yang ada di
Kepri. Nah, selain itu juga terkait dengan ini pengembangan sumber daya manusia. SDM-nya, Iya, dari sisi SDM-nya begitu, Bu ya, Nur ya. dengan itu tadi lewat seminar ya, lewat pelatihan, workshop ya untuk peningkatan kapasitas SDM tadi ya. Dan Unrika itu juga menyediakan beasiswa ya, program beasiswa yang bisa diakses juga oleh seluruh masyarakat ya. Terus terkait juga ini Unrika juga sudah menyiapkan terkait dengan fasilitas dan infrastruktur ya, fasilitas dan infrastruktur yang terus sampai saat ini ya Unrika itu terus berbenah terus terkait dengan infrastruktur dan fasilitas yang ada di Unrika ya. Dan saat ini Unrika alhamdulillah sudah memiliki perpustakaan ya, laboratorium ya seperti itu, terus ruang kelas yang sudah full AC ya. Ini Dan juga merupakan program yang dilakukan pihak Unrika dalam rangka untuk perbaikan proyeksi atau misalkan kita bisa melihat proyeksi pendidikan dunia ke depannya khususnya untuk Kepri begitu ya, Bu Nurhati ya. Betul. Nah, kita kembali ke Pak Zainal. Nanti sebelum kita berbincang kembali dengan Bu Nurhati, Pak Zainal tadi sempat menyampaikan bahwa ada beberapa program nih dalam rangka sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi warga masyarakat Kepri. Tadi ada sempat disinggung melakukan kerjasama dengan BWS. Ini juga merupakan upaya konkret untuk meningkatkan smart city begitu ya. Iya, itu secara teknikal seperti apa program yang dilakukan oleh teman-teman di Fakultas Teknik Unrika, Pak Zainal? Itu begini ya, kami program itu sebenarnya kerjasama dengan Dikti juga ya, lewat hibah, terus kemudian juga lewat BWS. Kebetulan pada saat kami itu survei di sungai, kemudian mendengar permasalahan-permasalahan yang ada ya daripada petugas sungai itu. Salah satunya yang sering dihadapi itu ketika banjir, ketika hujan deras, itu banjir. Di Batam khususnya begitu ya, Pak Zainal ya. Kemudian yang kita jadikan sebagai percontohan dulu ya, satu contohan yaitu di Sungai Pelurut yang ada di Dapur 12. Dapur 12. Dan itu kita memang melihat ke sana itu ya. Itu memang intensitas terjadi banjir sangat tinggi sangat begitu Pak tinggi, Zainal. ya. Setiap hujan deras gitu bisa dipastikan bahwa terjadi banjir di daerah sekitar begitu, karena Pak, akan dibarengi dengan laut yang pasang gitu ya. Jadi antara arus sungai yang tadi itu deras banjir kemudian laut pasang, akhirnya ketemu itu. Nah, karena air ini tidak bisa mengalir ke air laut, maka meluaplah air itu ya, membanjiri warga sekitar. Dan disinilah peran teman-teman akademisi khususnya dari Fakultas Teknik Unrika sendiri untuk memberikan solusi begitu, Pak Zainal ya. Solusi secara konkret seperti apa, Pak Zainal? Yang pertama dulu ya, kami dari teknik sipil terutama ini kolaborasi ya dari teknik sipil, industri dan kemudian juga teknik elektro gitu ya. Nah, di teknik sipil itu membuat sumur resapan gitu ya. Artinya sumur resapan itu untuk mengurangi, kalau meniadakan banjir kan tidak bisa gitu kan ya, atau menguap sama sekali tidak meluap itu tidak bisa, tapi bisa mengurangi ya, membuat sumur-sumur resapan. Terus kemudian juga kami membuat alat yang memperingatkan warga bahwa akan terjadi banjir karena sungainya sudah berarti ini ada sebuah deteksi yang dilakukan oleh teman-teman teknik begitu ya. Ada sebuah alat yang dirancang oleh teman-teman Fakultas Teknik untuk membantu masyarakat agar ada pengingat sebagai detektor begitu ya, Pak Zainal ya. Iya. Jadi alat itu nanti dipasang di sekitar sungai. Kemudian alat itu memang smart ya karena dilengkapi dengan solar cell, tidak perlu listrik. Terus kemudian ada sensor-sensor ya yang akan memantau sungai itu. Apakah mau banjir apa tidak dipantau. Terus kemudian ketika memang sudah mengindikasikan bahwa itu mau banjir, maka alat itu akan mengirim sinyal kepada petugas sungai bahwa ketinggian itu sudah mencapai sekian, ini mau ada sinyalnya banjir. Berupa apa nih? Audio gitu atau reminder berupa pesan? Reminder, pesan dan kemudian juga ukuran dari itu ya ke HP ya, ke HP. Terus kemudian warga setempat juga bisa mendengar sirene gitu ya. Jadi dua itu ya, sirine dan juga pesan, notifikasi. Kemudian notifikasi itu bisa disebar ke masyarakat, makanya bahwa untuk siap-siap karena menurut informasi dari warga setempat itu ketika banjir maka akan masuk ke rumah, akan merusak alat-alat elektronik dan seterusnya. Ya, imbasnya cukup panjang begitu ya, Pak Zainal ya, sehingga memang cepat harus dicarikan solusi dan ini juga merupakan peran dari teman-teman Fakultas Teknik Unrika dalam rangka untuk membangun Kepri cerdas, dalam hari ini Batam cerdas dulu begitu ya, berawal dari Batam yang semakin cerdas dengan penggunaan bantuan alat teknologi dan tentu saja dukungan dari artificial intelligence begitu ya, Pak Zainal. Dan ini juga sudah dilakukan oleh teman-teman Fakultas Teknik bekerjasama dengan BWS. Itu jadi nanti kalau misalnya itu selesai gitu bagus menurut
BWS dan warga akan kita kembangkan di seluruh kota Batam. Ya, harapannya nanti Kota Batam juga banyak bisa melibatkan dengan penggunaan alat-alat seperti yang tadi Pak Senal jelaskan, bisa membangun Batam semakin cerdas begitu dari sisi Fakultas Teknik. Nah, dari Visipol nih Bu Nurhati, mungkin juga ada semacam program kerja yang dilakukan oleh teman-teman di jajaran fakultas, program kerja seperti apa yang dilakukan dalam rangka upaya membangun Kepri cerdas bermula dari Batam cerdas terlebih dahulu. Silakan. Di Visipol ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu baru memiliki satu program studi ya, program studi ilmu pemerintahan. Nah, ini baru satu-satunya yang ada di Kota Batam ya. Dan kefokusan program studi ilmu pemerintahan ini berfokus pada isu-isu terkait dengan manajemen pemerintahan ya, dan pelayanan publik yang efektif. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan yang ada di pemerintah daerah khususnya di Kepri saat ini gitu ya. Nah, selain itu juga ya terkait dengan kompetensi ya, program kompetensi ya, kita sudah ada laboratorium ya yang digunakan itu untuk melatih ya, mahasiswa diberikan pelatihan soft skill itu ya, dari segi kepemimpinan, terus teamwork kerja tadi ya, sehingga itu tadi ya, agar mahasiswa ini ada bekalnya ketika dia sudah lulus seperti itu. Nah, selain itu juga kami juga ada CGS, CGS itu Center Governance of Study ya, yang menaungi terkait dengan penelitian dan pengabdian ya. Nah, ini baru-baru ini ya, alhamdulillah CGS dalam hal ini di bawah naungan Visipol itu baru mendapatkan kepercayaan untuk membuat NA dari DPRD Karimun. Nah, ini lagi proses, lagi berjalan untuk pembuatan NA ya, karena kita sudah berkolaborasi tadi dengan pemerintah. Ya, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Batam TV yang sedang menyaksikan program acara Kepri Cerdas ini, NA yang dimaksud oleh teman-teman Visipol ini apa, Bu Nurhati? Oke, pembuatan NA ini terkait dengan kita akan membantu pemerintah dalam hal ini Sekwan DPRD ya, yang ada di Karimun mempercayakan kami untuk membuat naskah akademik. Naskah akademik begitu ya. Jadi NA yang dimaksud oleh Bu Nurhayati dari Visipol ini adalah naskah akademik yang diprakarsai teman-teman di Visipol dan juga DPRD Karimun begitu Bu Nurhayati. Bekerja sama dengan DPRD Karimun dan tidak menutup kemungkinan untuk pembuatan kayak Renstra, Renja. Nah, ini karena tadi kita sudah berkolaborasi dengan pemerintah. Jadi baik pemerintah maupun non pemerintah, baik Fakultas Teknik maupun Visipol ini juga sudah berupaya cukup gencar juga untuk melakukan kerjasama gitu ya. Nanti kita juga akan berbincang terkait dengan dinas mana saja yang sudah bekerjasama dengan Visipol dan juga dengan Fakultas Teknik. Dan tadi kita berbincang terkait dengan BWS nih Pak Senal Arifin. Ini kan sudah merupakan langkah konkret yang dilakukan oleh teman-teman Fakultas Teknik untuk membantu Batam menjadi lebih cerdas lagi. Tadi salah satunya adalah dengan penggunaan alat yang akan dipasang di beberapa sungai di wilayah di Sagulung dan sekitarnya begitu ya. Nah, terkait dengan uji coba, apakah sudah dilakukan Pak Senal? Ini lagi progres Pak. Lagi progres ya. Lagi progres pembuatan alat. Uji coba terlebih dahulu begitu. Nanti kita bikin satu dulu gitu ya. Kalau satu itu diuji coba sudah oke, dan kemudian memang bermanfaat bagi masyarakat. Saya kira memang cukup bermanfaat ya kalau kita melihat keluhan-keluhan dari masyarakat gitu kan ya. Sering terjadi banjir kemudian tanpa peringatan. Nah, ini akan sangat bermanfaat. Dan alat itu memang dirancang khusus untuk itu gitu Pak. Jadi memang dari sisi kebermanfaatannya tinggi begitu ya Pak Senal ya. Karena dilengkapi dengan kamera juga gitu kan yang memantau sungai terus menerus gitu kan ya. Terus kemudian juga dilengkapi dengan sensor-sensor yang bisa betul-betul memantau bahwa ini dalam keadaan banjir dengan hitung-hitungan kalkulasi tertentu. Kalau sudah sekian itu akan mengakibatkan banjir. Berpotensi banjir begitu, dan juga banjir itu juga berpotensi pada efek yang lainnya begitu ya Pak Senal Arifin. Jadi harapannya dengan adanya program kerja tadi bekerjasama dengan BWS begitu Pak Senal ya, ini juga memberikan manfaat yang positif bagi warga masyarakat yang berawal dari mungkin dari wilayah tertentu nanti akan berkembang ke Batam dan juga akan berkembang ke Kepri, harapannya lebih luas seperti itu. Nah, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, ini banyak yang menarik juga nih karena Fakultas Teknik juga sudah melakukan upaya yang cukup panjang bekerja sama dengan berbagai instansi. Nanti kita akan kulik lagi instansi mana aja nih Pak Senal yang sudah melakukan kerjasama dengan Fakultas Teknik, dan juga dari Visipol juga sudah bekerjasama salah satunya dengan DPRD Karimun dalam penciptaan naskah akademik. Kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah informasi yang akan hadir berikut ini. Tetap bersama kami dalam Batam TV.
Kita satu komando, kita dengar arahan lagi. Selamat malam, saudara, senang sekali Detak Kepri Malam kembali hadir. Detak Kepri hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Detak Kepri menyajikan fakta, cerdas, dan bisa dipercaya. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri, program yang dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam. Program yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Kepri. Expose Kepri hadir setiap minggu keempat, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Iya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Kepri Cerdas, sebuah program acara yang akan menambah informasi dan juga wawasan bagi warga masyarakat Kota Batam dan sekitarnya terkait dengan dunia pendidikan. Dan kita juga masih berbincang dengan narasumber kita, Dekan Fakultas Teknik Unrika, Bapak Insinyur Zainal Arifin STMT IPM, dan juga Wakil Dekan Visipol Unrika dengan Ibu Nur Hayati SIP MIP. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita, Pak Zainal Arifin. Tadi kan kita sudah sempat membahas terkait dengan kerjasama yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan teman-teman baik dari Fakultas Teknik maupun dari Visipol untuk mendukung program acara Kepri Cerdas, Batam Cerdas, atau kita mengatakan bahwa Smart City begitu ya. Salah satunya adalah dengan melakukan kerjasama dengan BWS di Fakultas Teknik, dan juga di Visipol melakukan kerjasama dengan DPRD Karimun. Ini merupakan instansi yang melakukan kerjasama dengan Unrika dalam level fakultas begitu Pak Zainal dan juga Bu Nur Hayati ya. Nah, kita juga ingin mengetahui juga informasi bahwa Unrika kan sudah cukup banyak melakukan kerjasama, baik itu sifatnya adalah melalui MOU maupun MOA begitu ya Pak Zainal Arifin. Nah, dari pemerintahan sudah nih, kalau kita berbincang terkait dengan dunia industri, bagaimana, apakah juga ada kerjasama yang dilakukan oleh teman-teman Fakultas Teknik dengan industri, dan bentuknya seperti apa? Boleh dijelaskan kepada pemirsa, Pak Zainal, silakan. Oh iya, dengan dunia industri kami juga bekerja samanya cukup banyak ya, terutama industri-industri yang ada di kawasan Batamindo, kawasan Panbil, kemudian di Tanjung Kuncang sampai ke Batu Ampar sana. Kami ada beberapa mengadakan kerjasama dengan istilah kalau dengan fakultas itu adalah MOA, Memorandum of Agreement gitu ya. Nah, dalam kerjasama itu
fokusnya adalah untuk meningkatkan skill mahasiswa ya. Iya. Jadi mahasiswa itu diberi kesempatan untuk magang di PT tersebut ya. Terus kemudian kami juga mengundang para profesional yang ada di PT tersebut untuk mengajar di tempat kami gitu ya, sebagai bentuk dosen praktisi begitu ya Pak Zainal Arifin ya. Dan kemudian juga mengasih kuliah-kuliah umum mengenai dunia industri, terutama industri kan kemajuan apa itu ya, perkembangannya sangat pesat, bahkan kadang-kadang meninggalkan dunia pendidikannya, mereka lebih maju dulu gitu ya. Nah, kami itu ingin mendengar juga dari para profesional yang ada di industri itu, bagaimana industri itu berkembang, terus kemudian bagaimana supaya pendidikan itu bisa mengimbangi ya dari dunia industri itu. Sehingga kami bisa mencapai tenaga-tenaga profesional untuk ya membantu bekerja di sana. Demikian juga dosennya begitu ya. Dosennya juga diundang ya untuk mengetahui apa sih yang dibutuhkan oleh dunia industri. Jadi nanti kalau kita berbicara mengenai penyusunan kurikulum, itu kan mau tidak mau mengarah kita harus begitu ya. Mengadopsi mereka sekedar mengadopsi ya kemauan mereka seperti apa. Jadi kami tidak berpisah ya. Perguruan tinggi, dunia industri, pemerintahnya pemerintahan. Memang harus melakukan kolaborasi begitu Pak. Kita harus memang melakukan kolaborasi sehingga kurikulum yang kami terapkan belajar di Unrika itu memang betul-betul mendukung yang nantinya artinya juga cerdas industri juga memberikan informasi kepada baik kepada dosen maupun kepada mahasiswa terkait dengan perkembangan teknologi yang digunakan khususnya begitu Pak Zainal ya di dunia industri, dan juga mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk melakukan proses atau program magang di industri begitu. Ini juga salah satu upaya untuk meningkatkan smart city begitu ya, mengarah ke arah sana begitu Pak Zainal. Nah, kalau dari Visipol seperti apa Bu Nur Hayati? Apakah juga ada program semacam itu, melakukan kerjasama kalau tadi Pak Zainal Arifin dengan banyak perusahaan bergerak di mungkin di manufaktur begitu Pak Zainal Arifin ya. Kemudian juga logistik ada. Logistik, kalau dari Visipol seperti apa? Apakah juga sama seperti itu atau ada sesuatu ciri khasnya? Silakan. Visipol juga melakukan kolaborasi ya dengan pemerintah maupun swasta ya. Itu tadi dengan pihak industri juga kami juga melakukan itu untuk tadi yang seperti Pak Zainal katakan ya, untuk magang ya, untuk proses magang dan praktik kerja ya, agar mahasiswa Visipol ini ketika dia keluar itu siap untuk bertemu dengan dunia kerja yang nyata seperti itu ya. Jadi juga kami berkolaborasi juga dengan selain dengan pemerintah juga dengan pihak swasta maupun industri tadi seperti itu Pak. Jadi banyak kerjasama yang sudah dilakukan oleh teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik, kemudian dari teman-teman Fakultas Teknik secara konkret langkah nyata begitu ya. Artinya juga merupakan sebuah upaya, lagi-lagi merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas begitu, baik dari sisi dosennya, baik dari sisi mahasiswanya, maupun harapannya juga bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, kepada dunia industri begitu Pak Zainal dan juga Bu Nur Hayati ya. Nah, ada informasi yang terkait dengan program yang berhasil dilakukan di Fakultas Teknik nih Pak Zainal, dan ini juga merupakan program di fakultas yang merupakan fakultas pertama untuk menyelenggarakan program terkait dengan mahasiswa bebas skripsi. Nah, informasi ini juga cukup menarik, nanti disaksikan oleh pemirsa Batam TV. Apa nih sebenarnya yang dimaksud dengan bisa selesai kuliah S1 tanpa skripsi? Mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Zainal, programnya seperti apa begitu? Iya. Sebetulnya ini bukan program Unrika sendiri ya, untuk artinya supaya mahasiswa mudah lulus. Itu nggak seperti itu Pak ya pengertiannya. Nah, penasaran kan pasti pemirsa kan? Sebenarnya seperti apa? Karena memang informasi juga sempat beredar di masyarakat bahwa ada program terkait dengan mahasiswa bisa lulus tanpa skripsi begitu. Mungkin secara teknis nanti Pak Zainal akan menjelaskan agar menjadi sebuah pencerahan bagi warga masyarakat Kota Batam terkait dengan program tersebut. Pak Zainal, silakan. Ya, itu ya yang saya garis bawahi itu bukan program dari Unrika sendiri. Agar bisa mempercepat mahasiswa cepat lulus gitu ya. Itu pengertian yang kurang bijak perlu ya. diluruskan perlu diluruskan gitu ya. Sebetulnya ini program yang sudah diadakan atau dicanangkan oleh Dikti mengenai pengakuan terhadap mahasiswa yang punya kreativitas gitu Pak ya. Mahasiswa punya kreativitas, kemudian dicoba diimplementasikan kreativitasnya itu menjadi sesuatu yang nyata gitu ya. Sebagai contoh misalnya di Dikti itu ada program ya yang namanya program kreativitas mahasiswa gitu ya. PKM begitu ya Pak. PKM disingkat itu ya, yang di bawah Simbil Mawa gitu ya. Nah, mahasiswa yang berhasil gitu ya, lolos pendadaan dari Dikti itu, ya, artinya bahwa karya mereka itu diakui oleh Dikti gitu ya.
Dan itu secara nasional gitu ya, dari sekian ratus ribu proposal. Kemudian hanya beberapa saja yang lolos gitu ya. Nah, termasuk mahasiswa kami juga ada beberapa yang lolos gitu ya. Jadi kami mampu bersaing dengan universitas yang ada di Jawa, ada di Sumatera, dan ini juga merupakan fakultas pertama di Unrika yang berhasil meloloskan dana PKM atau seperti apa? Iya, mungkin ada beberapa fakultas juga dan kami termasuk yang pertama begitu ya. Yang pionir lah gitu, yang pertama untuk meloloskan mahasiswa di tingkat PKM itu. Nah, lolos di tingkat PKM itu berarti kan mereka membuat sebuah produk gitu ya. Kalau teknik itu karena mengikuti penerapan IPTEK, berarti mereka membuat sebuah produk gitu ya. Dan produk itu sudah diakui oleh Dikti ini secara nasional. Sehingga itu sudah merupakan kreativitas yang tingkat tinggi gitu kan ya. Nah, untuk menghargai mereka, karena mereka juga membuat produk itu sudah melakukan penelitian gitu ya. Kemudian mengkaji gitu ya. Kemudian dan produk itu harus bisa diterapkan. Dan itu implementasinya juga ada di masyarakat begitu ya. Di masyarakat. Kita sumbangkan ke UMKM gitu. Dan itu memang sangat berfungsi dan menguntungkan UMKM. Lagi-lagi faktor kebermanfaatan bagi masyarakat begitu ya Pak Zainal ya. Ya, jadi ini memang perlu diluruskan bagi warga masyarakat Kota Batam bahwa lulus tanpa skripsi yang dimaksud di sini adalah melalui sebuah program, dan ini juga program yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan begitu ya, Kemenristek Dikti begitu. Kemudian program dari pemerintah ini sudah dijalankan, dan salah satunya yang sudah berhasil adalah Fakultas Teknik bisa meloloskan pendanaan terkait dengan PKM tadi. Makanya tadi karena sudah diakui dalam level pemerintah, mahasiswa tersebut diberikan apresiasi sehingga bisa lulus tanpa skripsi begitu ya. Jadi perlu diluruskan kepada masyarakat Kota Batam bahwa terkait dengan lulus tanpa skripsi di sini juga melalui sebuah proses tentu saja begitu, tidak begitu saja begitu ya Pak Zainal ya. Ini juga merupakan sebuah apresiasi yang diberikan kepada mahasiswa karena sudah berhasil bersaing atau berkompetisi dengan mahasiswa di seluruh Indonesia begitu. Ada sebuah nilai lebih gitu ya Pak Zainal. Kalau dari Visipol seperti apa? Apakah juga semacam program PKM juga kemudian mahasiswa juga bebas skripsi, atau ada keberhasilan dari teman-teman Visipol yang sudah diraih, Bu Nur Hayati? Iya, kalau untuk yang ini kita belum ya, di Visipol sendiri itu belum ada ya yang mahasiswanya lolos tanpa skripsi tadi ya. Namun kita baru menjajaki yang terkait dengan magang ya, magang tadi ya, mahasiswa diberikan pembekalan magang ya di instansi-instansi perusahaan atau industri tadi ya. Nah, di Visipol itu juga ada salah satu program ya, program RPL. Nah, RPL ini adalah rekognisi pembelajaran lampau. Jadi ini juga salah satu program pemerintah ya, program pemerintah. Pemerintah memberikan apresiasi kepada para pekerja ya, baik itu di swasta maupun di pemerintahan gitu ya. Dengan pengalaman-pengalaman kerjanya tadi itu bisa dikonversikan atau bisa direkognisi dengan SKS tadi. Dan di program RPL ini ya, mahasiswa itu bisa memang lulus lebih cepat. Bisa lebih cepat lulusnya karena itu tadi pengalaman kerjanya yang bisa direkognisi menjadi SKS ya, kayak sertifikat jabatannya, SK jabatannya ya, itu juga bisa direkognisi ya. Artinya bagi mahasiswa yang mungkin sudah pernah punya pengalaman bekerja di berbagai sektor kemudian melanjutkan pendidikan khususnya S1 begitu, ada program RPL yang merupakan program dari pemerintah di sini, harapannya adalah bisa melakukan konversi dari pengalaman kepada SKS sehingga bisa mempersingkat masa tempuh kuliah begitu ya. Nanti terkait dengan program RPL kemudian juga terkait juga dengan PKM, banyak informasi yang bisa dibagikan kepada warga masyarakat Kota Batam. Ini juga merupakan salah satu prestasi, salah satu yang sudah berhasil diraih oleh teman-teman dari Fakultas Teknik dan juga Visipol. Baik, pemirsa, akan kita lanjutkan perbincangan kita untuk kesempatan hari ini, namun kita akan mendengarkan informasi berikut ini dan tetaplah bersama kami dalam program acara Kepri Cerdas Batam TV. Kita akan kembali sesaat lagi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan.
Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Saksikan program Yuk Makan di Kepri untuk mengetahui keanekaragaman wisata kuliner yang ada di Kepulauan Riau hanya di Batam TV. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan bagaimana proyeksi pendidikan di Kepri ke depan, dan kita juga akan melanjutkan perbincangan kita dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio Batam TV, Bapak Insinyur Zainal Arifin STMT IPM, Dekan Fakultas Teknik Unrika, dan juga Ibu Nur Hayati SIP MIP yang merupakan Wakil Dekan dari Visipol Unrika ya. Pak Zainal dan juga Bu Nur Hayati juga tadi sempat berbincang terkait dengan pemerintah, dinas pemerintah, kemudian instansi dan juga industri yang sudah melakukan kerjasama dan bentuk implementasi kebermanfaatan bagi masyarakat begitu. Nah, kita juga masih ingin mengetahui terkait dengan kontribusi bagi warga masyarakat tentu saja begitu, khususnya untuk warga masyarakat Kota Batam dan sekitarnya yang sudah dilakukan oleh teman-teman baik Fakultas Teknik maupun dari Visipol, seperti apa bentuk kontribusi nyata yang diberikan kepada masyarakat? Mungkin akan dijelaskan oleh Bu Nur Hayati dulu atau Pak Zainal, silakan. Oke, kontribusi nyata ya Unrika untuk mendukung Kepri Cerdas ini, Unrika itu menyediakan beasiswa ya, beasiswa berprestasi ya, terus beasiswa tidak mampu dan beasiswa bidik misi. Nah, untuk beasiswa prestasi ini bisa diakses untuk lapisan seluruh masyarakat ya, atau seluruh yang ada di Kepulauan Riau khususnya seperti itu. Nah, jika misalnya di Unrika itu salah satu misalkan mahasiswa yang ingin mau mendaftarkan diri di Unrika memiliki sertifikat tahfiz misalnya yang tingkat nasional maupun internasional. Nah, ini bisa diakses ya. Beasiswa berprestasi ini juga bisa diakses di Unrika ya. Begitu juga beasiswa tidak mampu ya. Beasiswa tidak mampu ini Unrika itu memberikan untuk pendidikan tinggi bagi mahasiswa yang tidak mampu tanpa memikirkan biaya tadi ya, sama bidik misi. Nah, kalau bidik misi ini kan program pemerintah ya, bekerja sama dengan Unrika untuk memberikan beasiswa ya sesuai dengan kriteria tadi. Nah, selain itu juga Unrika itu sudah melakukan ini sosialisasi ya, sosialisasi dan promosi ya di seluruh daerah yang ada ya, khususnya di Kepulauan Riau ya. Bagaimana sosialisasi tentang pentingnya peningkatan ya, pentingnya pendidikan tinggi yang harus didapatkan oleh masyarakat dan terkait dengan peluang-peluang juga yang ada di Unrika seperti itu. Artinya ini bentuk kontribusi yang diberikan teman-teman Visipol tadi dalam bentuk beasiswa, kemudian ada juga bidik misi dan juga bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, namun dia ingin melanjutkan kuliah begitu ya. Dan secara teknis ini juga merupakan program yang cukup membantu masyarakat, memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk yang memiliki antusias dan juga minat belajar ke jenjang S1, namun dari latar belakang ekonomi mengalami kendala begitu. Ada sebuah kesempatan bagi warga masyarakat Kota Batam dan sekitarnya bisa melakukan perkuliahan, tetap menjalankan perkuliahan, program perkuliahan, tetap namun juga kolaborasi dengan pemerintah ya, pemerintah ada daerah bantuan ya, begitu ya. Untuk bagaimana pemerintah daerah juga bisa memberikan beasiswa tadi ya, dari beasiswa prestasi untuk masyarakat tadi. Gitu. Untuk masyarakat kurang mampu khususnya ada sebuah program, nanti juga untuk informasi lebih lanjut bisa berkunjung ke Unrika begitu ya. Betul. Bagaimana sebenarnya teknisnya bagi warga masyarakat yang kurang mampu namun
ingin melanjutkan kuliah terkait dengan kendala biaya dan lain sebagainya bisa disampaikan ke Unrika terkait dengan kondisi tersebut secara teknis seperti apa begitu. Nah, kalau dari Fakultas Teknik nih Pak Zainal Arifin, ada kontribusi apa kepada masyarakat? Tadi sudah sempat dijelaskan ada salah satu contoh program untuk membantu masyarakat yang kemungkinan akan terimbas terkait dengan banjir begitu. Itu juga merupakan kontribusi ya. Namun kontribusinya pasti ada sesuatu yang lebih luas lagi nih dari teman-teman Fakultas Teknik. Silakan Pak Zainal. Kalau kita lihat prodi teknik itu kan yang di bawah Fakultas Teknik kan banyak gitu, Pak. Ada 5 prodi itu ya. Ada teknik sipil, ada arsitektur, ada teknik mesin, ada teknik elektro, kemudian teknik industri gitu ya. Nah, masing-masing prodi itu berkontribusi ya banyak terhadap masyarakat. Sebagai contoh ini yang berhubungan dengan teknik lah ya. Kalau yang berhubungan dengan sosial tidak ya, yang berhubungan dengan teknik. Kami banyak membantu terutama di UMKM gitu ya. UMKM Pak ya? Ya, membuat alat-alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas mereka gitu ya. Sebagai contoh misalnya dulu kami pernah membuat mesin pemotong singkong gitu ya. Dan ini pemotong singkong untuk dijadikan keripik gitu ya. Ini sangat membantu UMKM gitu ya, karena biasanya UMKM itu kan keterbatasan terhadap alat produksinya itu ya. Mereka hanya produksi sekian per hari karena keterbatasan alat. Nah, dengan cara membuat alat tersebut ya, kami mampu meningkatkan produktivitas mereka itu. Sehingga artinya ini merupakan kontribusi dari prodi teknik mesin begitu atau ini kerjasama dengan beberapa industri prodi dan kerjasama dengan beberapa prodi gitu ya. Kolaborasi lah gitu ya. Sehingga karena dapat membantu produktivitas UMKM gitu ya. Alat ini kemudian pada saat ada semacam lomba ya atau kejuaraan ya. Kompetisi begitu ya. Kompetisi itu ya yang diadakan oleh PI ya, Persatuan Insinyur Indonesia Wilayah Batam ya, berarti KEPRI ya. Itu kami mampu meraih juara gitu ya. Dan banyak juga alat-alat yang lain sehingga kami itu beberapa kali meraih juara di KEPRI gitu ya. Artinya juga kontribusi teman-teman Fakultas Teknik masih punya keterkaitan dengan artinya juga program studi yang di dalamnya kemudian bekerjasama juga harapannya bisa membantu masyarakat. Iya, yang jelas banyak teknologi yang bisa diberikan gitu kepada masyarakat gitu ya, untuk membantu UMKM khususnya. Dan ini juga merupakan program yang cukup berhasil karena juga meraih penghargaan juga dalam level baik provinsi maupun nasional begitu Pak Zainal Arifin ya. Iya, terus kemudian juga sekarang ini jauh di sana ya, kami membantu di Karimun. Kan banyak petani di Karimun itu ladangnya atau kebunnya itu kena gangguan monyet gitu ya. Karena monyetnya sangat banyak gitu ya di bukan daerah hanya Karimun hama itu. saja tapi juga monyet juga punya peran untuk mengganggu ya, merusak dan seterusnya gitu gitu Pak Zainal ya. Nah, kami membuat alat ini, membuat alat yang digunakan untuk mengusir monyet gitu ya. Ini kolaborasi dari teknik mesin, teknik elektro juga gitu berperan di situ. Membuat alat untuk mengusir monyet. Ini lagi progres gitu ya, lagi progres itu ya. Dan tidak menutup kemungkinan nantinya melibatkan prodi yang lain ya. Kan monyet itu diusir gitu ya. Biar nggak kembali lagi, mungkin bisa dilatih gitu kan ya. Untuk apa gitu, dikasih tidak kesempatan. Mengganggu lagi pertanian tidak mengganggu lagi pertanian. Begitu ya Pak Zainal ya. Iya, jadi tidak hanya tergantung alatnya saja gitu kan ya. Ketika mereka sudah diusir biar nggak balik lagi, perlu dilatih nggak balik lagi. Nggak balik lagi gitu. Mungkin nanti bisa bekerjasama dengan prodi lain begitu Pak. Ini juga merupakan bentuk yang sudah dilakukan, artinya juga memberikan manfaat bagi warga masyarakat gitu ya, memberikan kontribusi bagi masyarakat di tidak hanya di Batam, namun juga tadi di Karimun juga sudah mendapatkan bantuan tadi ya Pak Zainal Arifin. Nah, ini pengabdian masyarakat terkait dengan hal tersebut nih, kontribusi sudah dilakukan oleh teman-teman baik dari Visipol maupun Fakultas Teknik, dan ini kan tentu saja ada keterkaitan dengan yang namanya kurikulum juga begitu ya. Nah, kira-kira kalau kita berbincang terkait dengan kurikulum yang relevan nih sekarang ini, apakah juga masih harus dilakukan upgrading atau seperti apa? Kita berbincang terkait dengan kurikulum yang sudah dibenahi atau seperti apa Pak Zainal dan juga Bu Nur Hayati, silakan. Ya, kalau untuk kurikulum ya, kami terus melakukan peninjauan ulang ya, evaluasi ya, evaluasi terus ya, mana yang up to date ya, sesuai dengan kebutuhan dunia kerja tadi ya. Jadi kurikulum ini terus berbasis kebutuhan juga ya, untuk menyesuaikan ketika lulusan mahasiswa kita ini sesuai ya dengan dunia kerja tadi. Dan tidak lupa juga ya, untuk menyesuaikan kurikulum tadi itu kami melibatkan alumni ya, dengan menggunakan trace study pengguna lulusan ya.
kita menyebarkan beberapa kuesioner seperti itu ya, agar mengetahui lulusan dari Unrika ini kemana saja tempat bekerjanya. Nah, ini juga salah satu faktor untuk melihat kesesuaian tadi kurikulum tadi yang relevan, yang sesuai dengan kebutuhan tadi yang ada di Kepri khususnya. Jika sekiranya memang harus ada yang diperbaharui, maka akan dilakukan perbaikan begitu ya. Artinya juga kurikulum terus berjalan untuk mendukung Smart City, mendukung Batam cerdas, mendukung Kepri cerdas begitu Bu Nur Hayati ya. Jadi terkait dengan kurikulum, apakah di Fakultas Teknik juga melakukan upgrading semacam itu atau ada teknik yang dilakukan khusus dari teman-teman Fakultas Teknik untuk mendukung pencapaian dan juga kurikulum yang relevan ini Pak Zainal? Iya betul Pak, itu bagus ya. Kami juga melakukan perubahan-perubahan kurikulum. Seperti untuk mengikuti perkembangan masyarakat dan dunia industri gitu ya. Sebetulnya mengenai kurikulum itu memang ada peninjauan secara periodik gitu ya. Itu ada peninjauan itu ya. Terutama untuk kami ya yang dari Fakultas Teknik, kemudian ada prodi-prodi gitu ya. Nah, masing-masing prodi itu kan punya persatuan gitu ya, kolaborasi seluruh Indonesia gitu ya. Sebagai contoh misalnya Teknik Industri punya PKSTI, Badan Koordinasi Strategis Teknik Industri gitu ya. Itu salah satunya kan juga untuk pengembangan diskusi mengenai kurikulum. Nah, biasanya kita mengadopsi itu kurang lebihnya sekitar 70% ya dari mereka. Kemudian 30% itu disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Menyesuaikan masing-masing daerah itu berbeda, itu diberi kebebasan 30%. Karena kurikulum dalam pengembangannya kita kan nggak boleh sembarangan Pak ya, karena itu betul, memang harus dilakukan peninjauan begitu ya ada Pak peninjauan, terus kemudian juga diakui secara nasional, kita nggak bisa acak karena itu hubungannya dengan akreditasi kan gitu ya. Nah, untuk itu juga yang 30% tadi itu untuk pengembangan budaya, dari awal saya sudah mengupayakan bahwa kita itu mendengarkan dari dunia industri, dari masyarakat, dan seluruh stakeholder yang ada di Kepri ini. Kemudian kami rangkum untuk menyusun kurikulum gitu ya, agar kami tadi yang 70% itu bisa bersaing di tingkat nasional, kemudian yang 30% itu dalam rangka membantu kemajuan di Kepri ya, untuk lokal ya begitu Pak. Untuk Kepri cerdas tadi itu kan, itu kita adopsi juga semuanya itu. Jadi pada dasarnya kami selalu mengikuti perkembangan itu Pak, dan berusaha untuk lebih maju gitu ya. Mengikuti perkembangan zaman tentu saja Fakultas Teknik begitu ya Pak Zainal. Ini juga hal secara teknis sudah dilakukan untuk pembaharuan kurikulum ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan nantinya begitu. Karena kita berbincang terkait dengan kurikulum, harapannya adalah lulusannya tepat sasaran begitu ya, dan mudah terserap di lapangan kerja begitu, baik dari industri maupun dari pemerintahan begitu Bu Nur Hayati dan juga Pak Zainal. Nah, terkait juga dengan kontribusi juga cukup banyak diberikan kepada masyarakat, kemudian kurikulum juga harapannya juga bisa bermanfaat. Kemudian ini juga kaitannya dengan Tridharma nih, Tridharma perguruan tinggi kan tidak hanya pendidikan saja, tidak hanya pengabdian masyarakat yang sudah dijelaskan oleh Pak Zainal dan juga oleh Bu Nur Hayati tadi, namun juga ada penelitian yang wajib dilakukan oleh dosen-dosen nih. Nah, mungkin ada langkah khusus nggak untuk meningkatkan penelitian yang ada di Unrika dalam hal ini khususnya untuk Fakultas Teknik dan juga Visipol untuk mendorong teman-teman baik dosen maupun mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi di bidang penelitian? Dari Fakultas Teknik sebetulnya ini sebetulnya kami kalau penelitian itu banyak diarahkan ke dunia industri ya, karena kami di Batam ini industri ya. Kemudian juga sebagian juga ke UMKM gitu ya. Nah, tadi ada program yang namanya mahasiswa magang gitu ya. Nah, mahasiswa magang itu kan sebetulnya mahasiswa itu mencoba melihat itu ya, atau penerapan sejauh mana itu ya, yang ilmu-ilmu dia dapatkan ketika kuliah, kemudian di dunia nyata itu seperti apa. Nah, ketika mereka sudah magang, kemudian melihat di dunia industri, dunia industri kan tidak sepenuhnya sempurna gitu Pak ya. Pasti ada kelemahan-kelemahan yang namanya sistem itu pasti ada kelemahan. Nah, untuk itu kami juga mensyaratkan ya mahasiswa itu ketika dia sudah selesai magang, membuat laporan. Nah, salah satu bentuk ya sumbangsih nantinya mahasiswa itu terhadap perusahaan yang dia tempat magang adalah mencoba menyelesaikan permasalahan yang ada di
perusahaan tersebut dalam bentuk riset mungkin ya, iya, begitu ya, penelitian yang bisa dilakukan dan ada hasil atau temuan yang bisa memberikan manfaat begitu, Pak. Iya, seperti kasus itu kan apa yang dialami di PT tersebut. Nah itu dijadikan sebagai studi kasus penelitian yang kemudian dia kan akan dibimbing sama dosennya gitu kan ya. Nah ini ada timbal baliknya. Nanti mahasiswa itu sebagai karya mereka dan dosen itu bisa melanjutkan sebagai penelitiannya. Jadi penelitian itu nyata gitu ya. Jadi ikut memang memecahkan di lapangan, informasi di lapangan ada sebuah case, ada sebuah kasus, kemudian mahasiswa memberikan sumbangsih dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan, kemudian tentu saja didukung oleh dosen pembimbing. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk memberikan problem solving begitu ya, pemecahan masalah dari masalah yang ada di lapangan. Ini merupakan salah satu bentuk yang bisa dilakukan dengan riset begitu ya. Iya, dosennya itu kan juga akan melakukan kuis lebih lanjut tadi sebagai penelitiannya gitu kan. Termasuk tadi itu yang BWS tadi itu Pak ya. Itu kan pertama mahasiswa yang magang di BWS atau yang berkunjung ke sungai. Kemudian ada permasalahan gitu ya. Kemudian kita pecahkan dipecahkan bersama-sama dan juga bisa memberikan kebermanfaatan lagi ya Pak Zainal ya. Dari Visipol bagaimana terkait dengan hal yang sama dilakukan oleh teman-teman dari Fakultas Teknik atau punya trik sendiri terkait dengan mendorong upaya dosen dan juga mahasiswa untuk penelitian? Ya, tadi saya sebutkan ya terkait di Visipol itu juga ada CGS ya. CGS ini menaungi penelitian dan pengabdian. Nah, ini juga bukan hanya dosen saja. Kita juga melibatkan mahasiswa di dalamnya, melibatkan mahasiswa dan hasil dari penelitian tadi itu dipublikasikan dalam bentuk yang nyata seperti tadi Pak Zainal katakan ya, dalam bentuk publikasi tadi. Artikel ilmiah begitu ya. Di tingkat universitas juga kita sudah memiliki LPPM ya. LPPM itu menaungi juga penelitian dan pengabdian ya, untuk bisa diakses untuk dosen ya, terkait dengan hasil karya-karya penelitiannya tadi ya. Ya, jadi memang banyak langkah yang sudah dilakukan baik dari Fakultas Teknik maupun dari Visipol dan juga dari Unrika secara umumnya memberikan dukungan kepada penelitian yang perlu dilakukan baik untuk mahasiswa maupun untuk dosen untuk menunjang Tridharma perguruan tinggi begitu ya Pak Zainal dan juga Bu Nur Hayati. Kita akan lanjutkan perbincangan kita Bu Nur Hayati dan juga Pak Zainal, namun kita akan jeda sejenak untuk mendapatkan informasi berikut ini dan tetaplah bersama kami dalam program acara Kepri Cerdas Batam TV. Kita akan kembali sesaat lagi. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporari. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau.
Saksikan program Yuk Makan di Kepri untuk mengetahui keanekaragaman wisata kuliner yang ada di Kepulauan Riau hanya di Batam TV. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dalam program acara Kepri Cerdas, Batam TV Inspirasi Kepri. Di sesi terakhir perbincangan di program acara kita, Pak Zainal dan juga Bu Nur Hayati, terkait juga dengan dunia pendidikan. Tadi banyak sekali program-program yang sudah dilakukan, baik dari Fakultas Teknik maupun dari Visipol, kemudian aksi nyata yang diberikan teman-teman akademisi kepada warga masyarakat, baik dalam bentuk bantuan teknologi, kemudian dalam bentuk non-teknologi yang diberikan oleh teman-teman Visipol, seperti apa terkait dengan hal tersebut. Kan pasti kita melakukan kegiatan ini, ada sebuah tantangan yang harus dilalui begitu ya Pak Zainal dan juga Bu Nur Hayati ya. Tantangan yang sejauh ini sudah dialami oleh teman-teman akademisi seperti apa Pak Zainal? Ya, kalau saya itu merasakan karena tinggal di pulau Pak ya. Iya. Tinggal di pulau. Pulau Batam. Ya, Pulau Batam. Nah itu kan terpencil gitu Iya. Pak ya. Jadi kalau kita mau kolaborasi dengan universitas-universitas yang ada di Jawa dan di Sumatera, itu kan biayanya mahal gitu ya. Kendala sekaligus tantangan begitu ya Pak Zainal ya. Kendala dan sekaligus tantangan karena transportasi itu mahalnya gitu ya, harus pesawat. Lain kalau kita tinggal di pulau besar gitu kan ya. Cukup darat. Bahkan kita pakai sepeda motor aja bisa nyampe kan gitu ya. Itu yang tantangan dan sekaligus kendala gitu ya. Terus kemudian juga mengenai program-program penelitian gitu ya, membuat sesuatu itu kan mahal gitu ya. Itu kan perlu dana yang besar. Itu tantangannya itu Pak ya. Dan alhamdulillah sebelumnya kita mendapatkan support ya tadi itu kan dari Kementerian Pendidikan, kemudian Kementerian PUR yang mau bekerja sama. Itu salah satu solusinya gitu. Dan kami juga ingin mengembangkan ke tempat yang lain, mencari sumber-sumber dana dan sekaligus juga bisa bekerja sama dengan kawan-kawan yang sesama akademisi gitu ya. Dan kebetulan ini kan karena di Batam itu letaknya di perbatasan ya dengan negara-negara lainnya, kebetulan jaraknya itu dekat. Jaraknya secara geografis dekat begitu ya. Kemudian kita secara juga, waktu juga dekat. Secara waktu dekat, secara transportasi juga murah gitu ya. Namun ada namanya nih Pak Zainal ya. Iya. Di Malaysia dan seterusnya. Nah kita mencoba itu ya. Memang ya sama-sama lah bagaimana kolaborasinya. Karena mereka yang tinggal di luar pun juga kepingin kolaborasi secara internasional gitu ya. Nah itu yang kami sambut gitu ya. Itu kami sambut tadi. Tantangannya kemudian bagaimana kita mengatasinya untuk mengurangi dana dan seterusnya itu kita bekerja sama dengan negeri-negeri tetangga yang kebetulan dekat gitu ya. Dan tentu saja harapannya bisa memberikan support begitu ya Pak sama-sama Zainal, saling gitu bisa memberikan support begitu. Dan ini juga tantangan sekaligus ada solusi yang bisa diberikan dan bisa didapatkan begitu dari adanya tantangan-tantangan tadi begitu Pak Zainal. Di Visipol sendiri ada tantangan tersendiri seperti apa Mbak Bu Nur Hayati? Kita sama-sama di Batam ya, kepulauannya Pak Zainal ya. Iya sama lah ya, begitu artinya tantangannya juga sama semacam itu. Tidak kalah penting juga terkait dengan keterbatasan SDM ya. Terkait dengan kualifikasi tadi ya, tidak sesuai dengan standar nasional maupun internasional tadi ya. Mau tidak mau ya untuk solusinya kita harus merekrut atau mencari ya dengan kualifikasi yang ada tadi ya, sesuai dengan standar internasional ataupun nasional tadi ya. Ini juga menjadi salah satu tantangan ya. Begitu juga terkait dengan tadi Pak Zainal katakan penelitian ya, ini anggaran ya. Ini kadang-kadang anggaran ini susah ya untuk merata ya. Jadi anggaran juga menjadi salah satu tantangan juga ya. Mau tidak mau kita harus berkolaborasi dengan di berbagai pihak gitu ya. Untuk bisa diberikan solusinya begitu ya. Baik Bu Nur Hayati dari Visipol dan Pak Dekan Teknik Pak Zainal Arifin. Terakhir nih harapan bagi terkait dengan proyeksi pendidikan ke depan, harapannya seperti apa Pak Zainal? Ya. Harapan saya ini dunia pendidikan itu terus maju ya. Kemudian harapan saya juga dunia pendidikan itu tidak berdiri semacam mercusuar gitu ya. Memiliki dirinya sendiri. Kemudian ketika lulus
itu lulusannya itu kurang bermanfaat bagi masyarakat umum ya, karena tadi hanya berkembang memikirkan dirinya sendiri. Nah, harapan kami dunia pendidikan itu bisa bekerja sama gitu ya, dengan kalau fakultas teknik itu dengan dunia industri, dunia usaha, terus kemudian juga bisa berkoordinasi dengan pemerintah gitu ya. Nah, selama ini ada kendala memang ya, kendala yang paling besar itu ya, tidak semua dunia industri itu membuka tempat untuk magang gitu ya. Jadi dengan adanya lulusan kami, mereka itu menyediakan yang sangat terbatas gitu ya. Demikian juga dengan pemerintah, bahkan sangat susah dengan pemerintah ini ya. Harapannya dengan pemerintah juga ada begitu ya, Pak Zainal ya? Harusnya ada, kemudian tidak membatasi lagi gitu kan ya. Bisa menyerap paling tidak untuk membantu dunia pendidikan, agar mahasiswa kami bisa magang gitu ya. Nah, selama ini kami memang selalu berusaha gitu kan. Kemudian kami mendekati dunia usaha, kemudian mempromosikan program-program kami gitu ya, mengenai MBKM dan seterusnya itu ya. Dengan pemerintah begitu juga, kami juga bisa membantu gitu ya, yang bisa pengabdian, kemudian apa ya, baik dari masyarakat umumnya, pengembangan ya, penelitian, ya itu bisa baik pendidikan maupun pengabdian masyarakat. Iya, bisa membantu pemerintah. Dan ini juga industri. Selain bisa membantu pemerintah, juga harapannya juga bisa peran dari pendidikan di KEPRI juga sejajar dengan pendidikan di kota-kota besar lainnya, begitu Pak Zainal. Dan Bu Nur Hayati, ada harapan tersendiri khususnya bagi dunia pendidikan di Provinsi KEPRI? Ya, pastinya harapannya ya semakin maju berkembang juga ya. Dan kesiapan mahasiswa nih, kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja tadi ya. Ini harus apalagi Unrika ini berkomitmen ya, bukan hanya saja lulusannya itu terkait dengan akademisi saja ya, tetapi dengan non akademisi ya, seperti keterampilan kepemimpinannya, terus teamworknya tadi ya, kesiapan tadi itu ya. Jadi Unrika itu tetap berkomitmen ya, selain yang akademisi, yang non pun juga harus didapatkan oleh lulusan kami gitu. Harapannya menjadi lulusan yang terbaik khususnya di ilmu pemerintahan ya, berkompeten dan juga bisa memberikan peran dan juga sumbangsi kepada masyarakat. Baik, terima kasih Pak Zainal Arifin yang sudah hadir di studio Batam TV dan juga Bu Nur Hayati yang sudah hadir. Baik pemirsa Batam TV, tidak terasa waktu juga sudah tepat pukul 1 jam sudah kita bersama begitu ya Pak Zainal dan juga Bu Nur Hayati. Harapan kita bersama bahwa dunia pendidikan di KEPRI ini juga bisa memiliki peran yang cukup baik dan juga bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat dan bisa sejajar dengan perguruan tinggi besar yang ada di kota-kota besar. Dan kita juga berharap bersama bahwa proyeksi pendidikan ke depan di KEPRI ini juga semakin maju dan berkembang begitu ya Bu Nur Hayati. Dan terakhir kita sampaikan bahwa dunia pendidikan kita akan maju bersama, tentu saja dengan kerjasama baik dengan stakeholder internal maupun eksternal. Kita tidak bisa berdiri sendiri, artinya juga perlu melakukan kontribusi dan kolaborasi baik kepada instansi pemerintahan maupun kepada industri dan juga non kepemerintahan begitu. Dan kita juga sama-sama bisa memberikan kebermanfaatan bagi warga masyarakat khususnya untuk Kota Batam dan sekitarnya agar bisa sama-sama mendukung Smart City Batam semakin cerdas, KEPRI juga semakin cerdas. Saya itu Bagus Pamungkas, pamit undur diri, sampai jumpa dalam program acara KEPRI Cerdas berikutnya. Salam. Batam TV, inspirasi KEPRI.